adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sampurasun. Haturan damang Pak Gubernur sareng sadayana warga Bandung ya, mugi-mugi urang aya dina panang tayungan Allah sadayana. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada setiap manusia potensi yang memungkinkan ia menjadi berbahagia dan memperoleh apa yang menjadi keinginannya. Hanya saja seringkali kita tidak mengetahui potensi itu, atau tahu tapi kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkannya. Ada orang yang diberi keahlian oleh Allah lewat tangannya, ada yang diberi keahlian lewat mulutnya, ada yang diberi keahlian lewat kakinya, ada yang diberi keahlian lewat kepalanya. Roma Irama misalnya, Mansur S, siapa lagi, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, Elvi Tasikmalaya ya. Mungkin ibu tidak tahu bahwa Soneta itu singkatan Sodong Neglasari Tasikmalaya. Para penyanyi yang kita sebut tadi menjadi besar dan berhasil meraih kebutuhan dan keinginan hidupnya karena benar secara teori memanfaatkan potensi mulutnya. Maradona, Mario Kempes, Pele, siapa lagi? Masa Desi Ratnasari, Ronaldo. Kalau dari Bandung Ajat Sudrajat, siapa lagi? Kalau Jawa Timur Joko Malis, dari Medan Nobon, Jakarta Rahmat Darmawan. Mereka berhasil menjadi orang yang sukses hari ini karena benar menggunakan bakat yang Allah berikan lewat kakinya. Bahagia dia di dunia. Ruud Gullit sukses karena benar menggunakan kepalanya. Mike Tyson bisa menjadi kaya karena menggunakan potensi tangannya. Sekali menggunakan mulut masuk penjara dia. Jelas ibu-ibu? Maksud saya begini, pintu surga itu banyak ya, 8, judulnya 8. Tetapi untuk memasuki ke surga itu jalannya banyak, yang terkadang kita melihat di situ kita kurang menyadari. Orang berpikir bahwa orang masuk surga itu karena rajin sholat sunat, rajin puasa, rajin umroh tiap bulan. Lah, orang ada yang punya pikiran kalau yang akan masuk surga itu tiap hari zikir terus di masjid sampai sarungnya pada bolong di tempat. Bukan. Pintu surga itu banyak, tapi ingat satu, tidak semua yang kita bayangkan itu bisa menjadi berhasil, dan terkadang yang di luar dugaan bisa sukses. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Lah, pernahkah kita membaca hadis seorang ibu masuk neraka gara-gara seekor kucing? Benar?
Uzibat imra'atun fi hiratin sajadatha tamatat fa dakhalat fiha an-nar ta'ata wa saqat hawasiyah wala hiya tarakatha idh hiya habadat wa sambasatha wala hiya tarakatha ta'khudh bil khasasil ardi. Itu dulu pengalaman ngapalin zaman di Sanawiyah PUI itu kalau masalah. Ada seorang ibu yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Apa sih kucing itu? Pika sebelen. Tuh kucing kalau masuk rumah, kalau mau kencing sengaja mencari gorden tuh. Pika sebelen. Tetapi menyakiti kucing menyebabkan seorang wanita masuk neraka. Sebaliknya ada karena seekor anjing manusia masuk. Anjing kalau lewat di depan rumah kita lempar. Kehausan jilat-jilat tanah. Lalu orang mikir, aku juga tadi kehausan. Sekarang anjing ini kehausan, aku bisa turun ke sumur, dia tidak bisa ngambil air ke sumur, dia turun menggunakan sepatunya, digigit ke atas, serahkan minum ke anjing. Faghfaralah, Allah mengampuni dia. Dan karena seekor anjing tadi menolong seekor anjing tadi, dia masuk surga, bukan karena ibadah yang lainnya. Ibadah yang lain mungkin salatnya kurang khusyuk, puasanya mungkin kurang sempurna, hajinya mungkin tidak mabrur, tapi masih ada celah pintu surga yang lain. Hanya dengan memberi seekor anjing dia bisa masuk surga. Makanya jangan suka nganggap remeh amal orang lain yang kecil. Apa yakin kalau orang yang tiap hari zikirnya sampai guling-guling di tanah masuk surga? Belum tentu. Apa kau kira bahwa orang yang sekarang bermaksiat di jalanan, mereka yang pemabuk hari ini bisa masuk neraka? Belum tentu. Yakin Allah punya cara. Hamba-hamba yang dimuliakan, tapi seharusnya kita yakin bahwa amal yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah dan kita punya harapan masuk surga. Hanya masing-masing orang ada jatahnya. Jangan semua orang jadi penceramah. Kalau semua orang jadi penceramah tidak mungkin. Jangan semua orang jadi guru ngaji kitab, tidak mungkin. Orang masuk surga bisa dari pedagang, orang masuk surga bisa jadi tukang sholawatan, orang masuk surga bisa jadi gubernur kayak Ma'aher. Tapi sebaliknya, orang bisa masuk neraka karena dagangnya, orang bisa masuk neraka jadi ustadznya, bisa juga masuk neraka jadi gubernurnya. Betul apa tidak? Kita doain beliau masuk surga, amin. Biar ibu-ibu gratisan. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira masuk surganya gampangan orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, orang miskin? Ibu pengen kaya, pengen miskin? Kira-kira masuk surganya gampangan Pak Gubernur atau rakyat? Gubernur apa rakyat? Tergantung. Saya ingat Pak Sutanto, Jenderal Sutanto. Ini saya ingin sampaikan di sini. Di Mukernas MUI, saat itu beliau seorang Kapolri. Beliau berceramah begini. Saudara-saudara, para kiai, para ulama, saya adalah Jenderal Sutanto, Kapolri. Keamanan negeri ini berada di tangan saya. Jika seluruh rakyat Indonesia merasakan keamanan dan mereka merasakan nyaman saya menjadi Kapolri, lalu mereka senang dan ridho dengan saya, maka sebelum para ulama masuk ke dalam surga, Sutanto lah yang pertama masuk surga. Tapi kaki kiri saya ada di pintu neraka. Kalau saja rakyat tidak puas dengan saya, keamanan tidak terjamin, mereka kecewa amanah saya jadi Kapolri, maka sebelum preman-preman dan bajingan masuk ke dalam neraka, Jenderal Sutanto yang pertama masuk neraka. Saya ingin pindahkan sekarang hari ini kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Saya Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat. Kaki kananku ada di pintu surga, tapi kaki kiriku ada di pintu neraka. Kalau seluruh rakyat Jawa Barat gembira dengan kepemimpinan saya, puas dengan saya, rakyat bisa belajar, bisa makan, punya sandang, punya papan, punya pangan, maka sebelum para ulama, sebelum para habaib masuk surga, Ahmad Heriawan yang pertama masuk surga, amin. Amin. Namun sebaliknya, kalau rakyat Jawa Barat kecewa dengan saya, jalan-jalan kota Bandung, gunungnya dibongkar semua sehingga Bandung jadi tempat sampah dan rakyat banyak yang tidak bisa sekolah, rakyat yang banyak kelaparan, sebelum bajingan-bajingan para pembegal masuk neraka, Ahmad Heriawan yang pertama masuk neraka. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita semua sudah tahu
mana pintu ke surga dan mana benih surga. Satu benih kita pilih yang paling baik, akan berhasil dengan baik apabila ditempatkan di tanah yang subur, dijauhkan dari hama, dipupuk dan dijaga. Allah sudah berikan pada kita satu benih pohon. Apa pohon itu? Wa dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Kalimah thayyibah la ilaha itu adalah pohon yang indah. Asluha thabit, benihnya tertanam di bumi, akidahnya nancap di hati. Wa far'uha fis sama, ranting-rantingnya sampai di langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, dia setiap masa akan mengeluarkan buah-buahannya. Nah, jadi ibu-ibu, iman sudah menancap, kemudian kita buat rantingnya amal ibadah, penegakan syariat, dan buahnya adalah akhlakul karimah. Saya ingat kalau ibu-ibu ngomong makanan atau masakan biasanya suka ingat ada namanya bawang yang terkenal bawang Bombay, betul? Ada garam di mana-mana yang terkenal garam Inggris, betul? Ada juga ada nangka yang terkenal nangka Walanda. Ada pete yang terkenal pete. Gak ada Indonesia. Bawang Bombay, pete Cina, jadam Arab, terus nangka Walanda. Satu-satunya yang terkenal ada gula. Ada orang Jawa di sini. Ada orang Jawa. Allah nggak usah ngaku pak, ketahuan kalau bibir tebal hidung pesek ya Jawa we. Dulu kita akan balik lagi. Garut kota. Ibu lupa. Ciamis kota manis, Tasik kota resik, Garut kota intan, Bandung kota Cianjur kata lanjuran, leres gitu. Orang tua kita sudah bijaksana dulu. Ciamis kota manis, sekarang manjing dinamis. Tasik kota resik, Garut kota intan, betul apa tidak? Garut kota intan itu ratusan tahun yang lalu. Sekarang saja dodol dengan betul mukul pikiran yang namanya Garut kota intan, Bandung kota. Tapi sekarang kembangnya di mana? Sudah habis. Garut kota intan, nih cincin bung bulang dari Garut. Betul apa tidak? Sudah benar orang tua kita, ternyata kota intan adalah Garut, dan dari Garut muncullah sekarang batu bung bulang yang harganya sangat mahal. Ibu punya? Mas Agung pakai tadi di belakang, saya pakaiin satu, keren juga itu. Hamba yang dimuliakan, gini maksud saya. Jawa Barat adalah negeri yang paling sempurna alamnya, subur tanamannya, banyak gunungnya, sejuk alamnya, kaya hasil buminya. Kalau itu dipupuk dengan baik, kalau itu dirawat dengan baik, benghar orang Jawa Barat las. Indonesia ini negeri yang sangat subur, tapi sangat disayangkan banyak di antara pemimpin yang hatinya itu tidak subur. Kaget saya kemarin mendengar di Aceh ada 20 ton batu giok, itu diketemukan batu terbesar seluruh dunia, saudara-saudara. Kalau itu batu giok dibiarkan menjadi monumen, kemudian dipagar, itu pasti masuk Guinness Book dan orang nonton mau bayar. Tapi sangat disayangkan, batunya dihancurkan, dipreteli, sebagian dicuri, sudah tidak ada harganya. Begitulah Jawa Barat. Dulu kalau kita jalan dari Padalarang sampai Cilenyi, ngemplang sawah wungkul, kelihatan gunung-gunung semua, betul Bu? Karena ada istilah Bandung dilingkung
Bandung dilingkung, sekarang malah dilingkung gunung, dilingkung sampah. Dari situ, kalau negeri ini dirawat dengan baik, insya Allah beres. Saya membayangkan kalau puncak ditutup, ini Kang Aher sudah pulang, puncak tutup, jangan ada bangunan, biarkan tanam-tanamannya, biarkan alamnya subur, orang asing masuk puncak, bayar 1 juta 1 malam pasti mau, tidak usah merusak alamnya. Tapi hari ini puncak sudah hancur, disedot airnya jutaan liter setiap hari, kosong di bawahnya, kemudian apalagi ditambah lagi dengan gudang maksiat di puncak tiap hari, orang berzinah tanpa hitungan, saudara-saudara. Ini bukan menjadi pintu surga yang seharusnya Jawa Barat yang menjadi pintu surga, sekarang pintu neraka, pelacuran setiap hari, perzinahan setiap hari. Di mana tuh para kiai? Nah, kenapa masing-masing sibuk dengan kepentingan sendiri-sendiri? Kalau persatuan bangsa ini dipersatukan, kuat, insya Allah bangsa ini akan besar. Tapi sangat disayangkan, satu persatu daerah dipreteli, kabupaten baru, kecamatan baru, bisa-bisa Jawa Barat akan muncul provinsi baru. Kalau ini terjadi, sangat berbahaya. Potensi apa lagi? Jawa Barat punya kerajaan Islam yang sangat besar, yaitu Cirebon. Saya pernah bicara sebetulnya dengan Kang Aher waktu di gedung di Said Jaya Hotel. Kang Aher, Anda gubernur Jawa Barat, ada keraton Islam yang sangat besar, tolong dirawat, dihidupkan kembali. Itu tempat wisata yang sangat indah, ada Kanjeng Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya. Saya ngobrol juga dengan Pak Wakil Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar. Waktu itu saya sedang di Keraton Cirebon. Keraton Cirebon keramiknya pada hancur, bangunannya pada hancur, di tengah keraton ada angon kambing. Saya menangis. Inikah sikap kita terhadap warisan para ulama? Inikah yang kita lakukan terhadap warisan para wali? Kalau ini dirawat dengan baik, sebetulnya kalian tidak usah menghancurkan pohon-pohonnya, tidak usah merusak gendungnya, tidak usah menghancurkan gunungnya, biarkan alamnya apa adanya, orang pasti akan menikmati. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekarang? Akhirnya semuanya dihancurkan, budayanya rusak, bahasanya rusak, alamnya rusak. Apa yang akan diwariskan ke anak-anak kita? Saya membayangkan, kadang-kadang suka mikir begini ya, itu mudah-mudahan didengar oleh teman-teman dan saudara-saudara kita yang punya jalan tol ya Bu ya. Mudah-mudahan para bupati yang di pinggir jalan tol mikir juga ya Bu ya. Kalau dari Jakarta sampai ke Cilenyi, pinggiran jalan tol dibuat kilometer 1, kilometer Mangga, kilometer 2, kilometer Rambutan, yang ketiga Melon, yang keempat Duku, kelima Duren, keenam seterusnya. Seluruh jalan tol pinggirannya adalah tanam-tanaman. Bukankah Jawa Barat tanah yang subur? Kalau itu terjadi, kita gampang. Kamu sampai di mana? Saya sampai di Rambutan. Kamu sampai di mana? Saya sampai di Duren. Kamu sampai di mana? Saya sampai di Melon. Semua orang yang lewat jalan tol pasti minggir ingin belanja. Kaya orang Jawa Barat, saudara-saudara. Betul apa tidak? Jangan dihancurkan alamnya. Betul apa tidak? Nah, tinggal kita tunggu bupati mana, dan Pak Aher mudah-mudahan bisa menyiapkan perda. Jangan ada tanah yang dirusak, biarkan alam apa adanya. Sok ibu-ibu, saya mau tanya sekarang, masih ada pohon kapundung nggak di Bandung? Ayat terang kapundung tuh nggak hafal. Pohon hanjuang ada apa tidak? Teu aya, cecenet aya teu. Jamur pun sudah tidak numbuh lagi karena alam sudah kita rusak, dan kita tidak bisa mengantarkan kemuliaan bangsa ini lewat alam yang kita punyai. Belum terlambat, walaupun sudah hampir terlambat. Pertahankan tanah air kita, biarkan buminya, jangan orang menghancurkan tanahnya, tapi tanami dengan baik. Orang akan berebutan untuk masuk negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa, saya yakin kita sudah sering mendengar kata surga, ya. Dan tadi sudah disinggung, pintu surga itu, kunci surga itu mula-mula dari keyakinan, dari syahadat, yakin, ya. Nah,
sebelum kita bahas surga yang lebih jauh, surga itu bisa kita bagi pada dua wilayah. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia apa, Bu? Harta kekayaan. Apalagi, Pak? Nah, katanya yang disebut surga dunia itu artinya sesuatu yang membuat kita sejuk, tenang, senang, bahagia. Apa coba? Suami yang ganteng. Ya. Ya, itu tidak salah. Tapi kurang lengkap. Surga dunia yang membuat kita bahagia. Bahagia itu harus dimulai dari sini, bukan dari sini. Ya. Surga itu, kebahagiaan dunia itu dimulai bukan dari tangan, dari hati. Makanya kalau kita ingin dapat surga di dunia, jangan dulu bicara surga akhirat ya, dunia dulu nih. Ya biar bertahap, serasa bertahap gitu. Kalau ujung-ujung tiba-tiba akhirat kan loncat. Surga dunia apa? Satu, kalau kita punya jiwa syukur dan sabar. Nah, sok, Ibu dapat nikmat, Pak, syukuri. Penyakit orang yang dapat nikmat itu suka lupa diri. Sedang diuji, sok sabar. Penyakit orang yang sedang diuji itu suka putus asa. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 53 Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Selama kamu hidup, kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi, kalau kita ingin bahagia dunia, surga dunia, syukur dan sabar. Dua, al-azwajus sholihah. Usahakan pasangan hidup kita soleh. Suami ibu ganteng, pintar, kaya, tapi nggak soleh, capek. Suami ibu maaf, biasa-biasa saja. Bahkan ibu kalau bawa ke undangan tuh agak malu bawanya. Sering pisah. Ayah duluan, sini. Tapi suami ibu tuh soleh, ibu tuh tenang. Jadi yang membuat surga dunia itu dua adalah al-azwajus salih, pasangan hidup. Yang ketiga, al-auladul abror, yang bikin kita serasa di surga, anak-anak yang soleh. Bapak ibu dapat apapun di dunia, kalau anak-anak nggak soleh pasti beban. Ada orang yang hidupnya sederhana. Pak alhamdulillah anak saya 7. Oh 7 Bu? Iya. Rumahnya di gang, kalau pakai motor tuh jadi harus mundur 1 ya. Tapi dia bilang alhamdulillah anak saya 7-7-nya jadi sarjana, 7-7-nya sudah bekerja. Sekarang saya sudah dengan banyak cucu. Pak Am, saya mah meninggal juga rasanya udah siap. Kenapa? Dia merasa bahagia menghantarkan anak-anaknya pada kesolehan. Yang keempat, yang membuat kita bahagia dapat surga dunia itu apa? Al-malul halal, harta halal. Ngapain ibu bapak punya rumah miliaran, mobil miliaran, tapi di situ ada yang haram? Mendingan punya rumah miliaran, mobil miliaran, tapi halal kan Bu? Iya. Kalau saya sih orangnya nggak terlalu rumit dalam berpikir gitu. Iya, rumah bagus bukan apa-apa. Bisa digunakan untuk silaturahmi, pengajian, halaman rumahnya luas supaya yang bawa mobil tenang di rumah kita. Belakangnya nggak usah terlalu luas, 2000 meter juga cukup. Ya, gitu ya. Nah, jadi yang bikin dunia ini jadi surga, harta halal. Yang keempat apa? Teman-teman yang soleh. Oh Pak Bu, kalau kita punya teman soleh, kita sedih dihibur, kita benar didukung, gitu. Ya, kita ada masalah didoakan. Teman-teman yang soleh itu yang bikin kita membuat surga dunia ini jadi surga. Kemudian apa? Tafaqquh fiddin, semangat belajar agama. Itu bikin dunia kita serasa surga. Ya, ibu menderita begitu dengar ajaran agama, biarin, pokoknya ibu manengke di akhirat, kan jadi ada harapan ya. Suami dolim banget, biarin nanti bidadara di akhirat dengan agama kan gitu. Oke, ya. Jadi yang keberapa tuh Bu? Yang ketujuh, yang membuat kita bisa dunia ini jadi surga apa? Kalau umur kita berkah.
umur berkah, makin tua makin soleh, makin soleh, makin soleh gitu ya. Karena sebenarnya saya dan ibu bapak sekarang tinggal menggunakan sisa umur. Catat, sisa umur. Adik-adik yang usianya 20, jangan merasa sisa Anda masih banyak. Ada di sini yang usia 60, mungkin sisanya masih 15 tahun, 15 Ramadan dia masih bisa rasakan, karena Allah takdirkan meninggal di usia 75. Adik-adik di sini ada yang usia 20, jangan-jangan Ramadan juga belum sampai, nggak akan sampai, karena umurnya 2 bulan lagi. Bukan mendoakan, ini cuma cerita ya. Jadi artinya saya, bapak, ibu, kita sekarang menunggu sisa saja. Nah, jadi yang namanya surga itu, kita bicara surga dunia dulu. Apa yang bikin dunia ini jadi surga? Yang 7 tadi. Jadi berjuanglah supaya menjadikan 7 hal itu bagian dari kebahagiaan dunia kita. Semoga nanti kita masuk ke surga yang sesungguhnya, surga abadi ya. Ya, ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa, tadi sudah kita bahas tentang apa, Bu? Gimana menjadikan dunia sebagai surga. Jadi semua ada di tangan kita. Apakah surga, apakah dunia ini mau dijadikan neraka, ataukah dunia ini mau dijadikan surga? Semua ada kembali kepada diri kita ya. Karena menurut firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Ada orang yang kalau lagi nyetir nggak pakai sabuk pengaman, begitu ada polisi langsung sabuk. Padahal sabuk pengaman itu untuk Pak Polisi apa untuk keselamatan kita? Nah, itu kadang-kadang kita salah. Seolah sabuk pengaman itu untuk Pak Polisi, untuk kita. Ada yang pakai helm, helmnya tuh bukan dimasukin, dikeluar. Begitu ada polisi, masukin. Sebenarnya helm tuh untuk kita apa untuk polisi? Nah, ini yang sering lupa. In ahsantum, kalau kau berbuat baik, kebaikan tuh untukmu. Di tol kecepatan tidak boleh lebih dari 120 ya. Begitu ada kamera apa CCTV pengawas, pelanin. Begitu tuh kencengin lagi. Sebenarnya untuk siapa sih? Untuk kita sebenarnya. Nah, seringkali kita lupa diri, seolah-olah aturan itu untuk orang, untuk kebaikan diri kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana yang tadi disebutkan, pasangan hidup, anak, harta, ilmu, jiwa, ya, umur menjadi apa? Perahu yang mengantarkan ke surga. Tapi sebelum itu saya ingin cerita dulu. Islam tuh mengajarkan kita harus melihat masa depan penuh optimis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa, fa innaha 'alal jannah." Kalau kau minta surga, minta firdaus, surga tertinggi. Jadi ternyata kita diajari untuk selalu ideal. Kalau minta surga, Pak, jangan gini, ya Allah beri saya surga. Kelas melati juga nggak apa-apa, ya Allah. Saya itu dengan masuk surga juga udah alhamdulillah. Pokoknya malah kelas surga aja, apa nggak apa-apa. Apa kata Rasul? Kalau kau minta surga, fas'alul firdaus, minta surga firdaus, fa innaha 'alal jannah. Itulah surga tertinggi, surganya para nabi. Jadi kita semua kudu mohon, minta, cita-cita setinggi mungkin surganya itu surga bareng dengan para nabi. Contoh lain, bukan hanya surga, doa yang bersifat duniawi saja harus ideal. Saya yakin kita semua sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kita mohon kepada Allah pasangan hidup kita soleh, anak-anak kita soleh, ujungnya itu yang penting. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam untuk jadi orang takwa. Dengar, bukan jadi orang takwa, imam. Dahsyat nggak, Bu? Oh, ya Allah jadikan saya imam bagi orang takwa. Bukan, ya Allah saya jadikan orang takwa imam. Berarti ideal nggak?
ideal. Jadi orang beriman tuh harus selalu punya cita-cita yang ideal, gitu ya. Mana mungkin kita bisa ke Mekah kalau tidak pernah punya cita-cita pengen ke Mekah. Minimal cita-cita dulu. Ibu, gimana udah haji? Belum, Pak Aam doakan saya teh pengen haji. Nah, ada pengen dulu, ada cita-cita dulu, nanti Allah bukakan jalan. Jadi segala sesuatu itu kalau kita mau bicara surga, punya cita-cita dulu, punya keinginan dulu. Pernah Rasul melihat ada orang yang berdoa minta kemelaratan. Ya Allah, beri saya kemelaratan dunia, jadikan kemelaratan dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat. Jadi dia minta di dunia itu melarat. Apa kata Rasul? Mau nggak saya tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Maka turun surat Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi hadirin ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, untuk bahagia akhirat kita tidak perlu minta menderita dunia. Mintalah bahagia. Semua yang saya ceritakan itu menghantarkan pada satu pemikiran, ternyata untuk surga juga begitu. Kita kudu punya cita-cita ideal, ya. Terus kalau ada, ya, siapapun yang punya cita-cita bagus harus didukung. Anak ibu misalnya, mama, aku mah pengen jadi dokter. Lah, dokter kamu mah ranking juga sesuai jumlah murid. Jadi memang anak ibu tuh rankingnya selalu sesuai jumlah murid. Murid 40 ranking 40, murid 30 ranking 30. Dia pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Tiba-tiba anak ibu bilang, mama, aku pengen jadi dokter. Ada kita yang suka salah ngomong, lah kamu dokter tuh harus pintar, ranking aja jelek, butut. Nggak boleh gitu. Mama, aku pengen jadi, ya, aku mama didoain, kamu bisa jadi dokter yang hebat, yang bisa manfaat untuk banyak orang. Sok didoakan, kamu bisa. Gitu. Itu artinya apa? Kita kudu memberikan harapan yang penuh optimis. Gitu. Ya. Itu. Sayang, kamu matematika nilainya berapa? 5 mah? 5. Bodoh kamu mah, bodoh. Persis bapak kamu bodoh. Nggak boleh gitu. Apa kata anak tuh? Yes, bapak aku juga bodoh. Jadi salah. Sayang, kamu matematika nilainya berapa? 5 mah. Berapa sayang? 5. Mama dulu pernah 3. Tapi mah belajar. Akhirnya 7. Kamu 5. Kamu bisa 10. Mama yakin kamu bisa. Nah, gitu. Dalam perang Khandaq ada batu besar, gak bisa dipecah oleh sahabat. Kata Rasul, sini kapaknya. Wahai saudara-saudaraku, percayalah, Persia dan Romawi satu saat akan bisa kita kalahkan. Saat itu Persia dan Romawi dua negara adik kuasa. Umat Islam belum ada apa-apanya, belum. Ya, di Google juga belum ada waktu itu. Ya, tapi apa kata Rasul? Persia dan Romawi akan kita kalahkan. Ini ngajarin apa? Husnuzon. Nah, tentang surga juga begitu. Jadi kita harus selalu, insya Allah saya dengan amal yang ada bisa masuk surga. Karena pintu surga itu macam-macam. Ada pintu royan, itu untuk orang yang rajin saum. Ada pintu tahajud, ya. Ada pintu sedekah. Kita semua itu oleh Allah diberi kelebihan dan kekurangan. Yang berharta masuk jihad lewat hartanya. Yang punya tenaga masuk jihad dengan tenaganya. Yang berilmu masuk jihad dengan ilmunya. Yang ahli ibadah masuk surga dengan ibadah. Jadi semua orang punya peluang untuk masuk surga sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya masing-masing. Sahabat sekalian, para pemirsa Damai Indonesiaku, alhamdulillah kurang lebih hampir 2 jam kita sudah mendengarkan berbagai ilmu dan hikmah yang mudah-mudahan itu menjadi sumber pencerahan, obor kebaikan bagi kita semua. Hal yang terpenting dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan segala kelebihannya dan juga kekurangannya.
Mari kita gali apa sih kelebihan diri kita, dan kita perkuat itu untuk supaya membawa kita semua ke dalam surganya. Bagi yang kuat untuk kurang tidur, tahajudnya yang rajin. Semoga dengan tahajud itu bisa mengantarkannya ke dalam surga. Ada yang tidurnya kuat, tetapi kuat menahan lapar. Perkuatlah dengan saum Senin Kamis. Semoga dengan cara itu dia masuk surga lewat saum Senin Kamisnya. Ada juga orang yang lebih kuat di bidang intelektualnya, akalnya, banyak belajar, banyak mencari ilmu, menyebar ilmu. Semoga dengan cara itu dia bisa masuk surga dengan ilmunya. Semua diri kita pasti oleh Allah diberi kelebihan. Bagi rekan-rekan yang bekerja di kantor, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, disiplin, penuh komitmen, kerja keras, ya. Siapa tahu itulah pintu surga kita. Ibu-ibu yang ngurus anak di rumah, Anda harus bangga mengatakan, saya ingin jadikan rumah anak-anak, rumah tangga sebagai pintu surga saya. Kan ada ibu-ibu yang kalau ketemu dengan teman-teman yang bekerja di kantor tuh, kamu apa? Aku sih cuma itulah, cuma ngurus rumah tangga. Jadi ngurus rumah tangga tuh sepertinya nggak pede. Boleh jadi orang itu masuk surga karena dia mau mengurus rumah tangga. Nah, jadi hadirin ibu bapak, tugas kita adalah bagaimana kelebihan yang ada pada diri kita, yang Allah titipkan pada kita, itu menjadi sumber kebaikan, menjadi pintu yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dan dari itu semua, satu hal yang tidak boleh lupa, segala sesuatu itu butuh istiqomah, konsisten, ya. Kalau kita berbuat baik, konsisten. Ada hadis yang mengatakan, inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah yang konsisten sekalipun sedikit. Mudah-mudahan dengan hal itu semua kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.